selesai. Masih ada lagi sisi yang lain. Kenapa lagi kamu pulang? Saya tidak berharap datang terlambat, maunya pulang cepat. Gak gitu kan Ibu? Ini paling besar Kak. Ini paling besar. Dan lumayan. Kelihatan Bu? Tong dan tarida, nejol dan tarida. Kelihatan sedikit. Kelihatan? Oke, yang di belakang kelihatan? Kalau nggak kelihatan yang di belakang, coba maju ke depan. Asal tarida. Oke. Merdeka.com mengatakan, otak manusia merupakan organ yang sangat kompleks, di mana 90% aktivitasnya terjadi di alam bawah sadar. Itu artinya walaupun kita kerap berasumsi bahwa kita memiliki beberapa kontrol terhadap bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku, sains modern justru menunjukkan bahwa cara kerja otak tidak sesederhana itu. Salah satu konsep yang menarik dari cara kerja otak adalah konsep neuroplastisitas. Konsep ini menyoroti bahwa otak kita terus-menerus dibentuk kembali sepanjang hidup oleh pengalaman maupun pikiran. Maka dengan demikian, fokus dari kesadaran yang menentukan jaringan otak mana yang diperkuat dan mana yang lemah atau hilang. Nah, jadi Merdeka.com mengatakan konsep otak itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Di sini saya ingin menyoroti ini, bahwa otak kita terus-menerus dibentuk kembali sepanjang hidup oleh pengalaman maupun pikiran. Jadi otak kita ini yang menggerakkan tubuh ini dibentuk dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita alami. Makanya tidak heran anak-anak itu akan menjadi seperti yang seringkali dialami dan seringkali apa yang dipikirkan. Makanya ada yang namanya suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain. Karena apa? Karena sejak kecil anak-anak itu dibentuk oleh ini pengalaman maupun pikiran. Tentu pikiran orang Jawa tidak sama dengan pikiran orang Batak. Pikiran orang Inggris yang selalu berbahasa Inggris tidak sama dengan pikiran orang Batak yang selalu berbahasa Batak. Itulah yang membentuk daripada perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah paham bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi pola hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari, itu dibentuk oleh ini pengalaman maupun pikiran. Maka dengan demikian fokus dari kesadaran yang menentukan jaringan otak mana yang diperkuat dan mana yang lemah atau hilang. Jadi fokus, apa yang menjadi fokus kita, itulah yang menentukan di dalam otak kita itu lemah, kuat atau hilang. Ya, bagaimana supaya fokus itu bisa membentuk sesuatu yang kuat dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya. Coba lagi. Nah, ini sambungannya lagi. Nah, saya jadi lupa. Karena fokus itulah yang akan membentuk saya. Kalau ini bisa lihat, jangan pergi-pergi men. Jangan lari-lari dulu, jolo saya mantongan. Udah bisa ya? Oke. Itu berarti pada saat kita terjebak dalam khawatir, itu berarti pada saat kita terjebak dalam siklus khawatir dan sifat lekas marah, maka hal itu akan memperkuat jaringan di dalam otak yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Semakin merasa khawatir, maka akan semakin menjadi
mengkhawatirkan sesuatu. Jadi apa yang kita rasakan itulah yang membentuk. Fokus kita itulah yang mempengaruhi perilaku. Jadi bagaimana Bapak Ibu caranya supaya kita memiliki perilaku yang menjadikan Tuhan itu sebagai kurios. Tuhan itu menjadi penguasa dalam hidup kita. Karena kalau tidak, kursi tadi itu hanya bisa ditempati oleh seorang, tidak bisa dua orang sekaligus. Makanya kalau Bapak Ibu melihat film-film sejarah, misalnya Bapak Ibu kalau pernah nonton film Korea atau ya nggak usah pun Korea, tidak pernah ada sejarahnya dalam satu negara raja itu dua, iya kan? Ikon sada do raja dan boyu dua. Di bagasan roh hatape dan boyu dua nang menguasai ikon sada do. Jadi kalau adem di bagasan roh hata khawatir berarti damai mabuk. Jadi betul ya? Ale kalau di bagasan roh hata adem damai khawatir hilang. Somoni dokter. Jadi di bagasan roh hata ikon sadado. Jadi somoni dia asa boy. Tuhan Yesus dia batatai. Jadi Tuhan kita, kurios penguasa tunggal dalam hidup kita. Biarlah dia menjadi kita memberikan stimulus, memberikan rangsangan dalam pikiran kita itu dengan firman Tuhan tentunya. Karena apa yang dipikirkan, pikiran kita timbul dari mana Bapak Ibu? Apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar. Kemudian apa yang kita rasakan. Jadi kalau setiap hari, misalnya yang kita lihat tentang kekerasan, apalagi pembunuhan, apalagi dari mana kita melihat itu? Dari TV ya kan? Gak mungkin di depan mata. Atau Bapak Ibu pernah melihat secara langsung gitu hal yang sadis seperti itu? Nggak pernah ya kan? Pernah? Nggak ya? Di mana kita lihat itu? TV tentunya. Kalau itu terus, tentu itu merupakan stimulus dalam otak kita. Maka jangan heran, ada anak-anak, masih anak-anak, tapi bakat psikopat itu sudah ada. Karena apa? Sejak kecil dia menganiaya binatang. Misalnya kalau ada, Bapak Ibu tahu capung ya? Ada capung? Apa? Libur. Libur. Waduh, udah. Sorry, takut melimbur. Dungi, ya lima, kabung lain. Waktu anak-anak saya kecil seperti ini, saya marah sekali. Jangan, dia sakit, saya akan bilang gitu. Sakit, coba kalau dipatahkan tanganmu, sakit enggak? Anak-anak perlu diajari. Itu merupakan stimulus untuk membentuk rasa empati, simpati kepada anak. Kalau kita biarkan anak-anak gitu, terus misalnya ditangkapnya kodok, dianiaya kodok ini, ditusuk-tusuk gitu, dan dia tertawa-tertawa, hati-hati Bapak Ibu. Itu benih-benih psikopat gitu. Jadi perlu kita arahkan apa yang dilakukan anak-anak, perhatikan setiap hari. Itu merupakan stimulus, merupakan rangsangan dalam pikiran. Kalau hal itu terus-menerus, itu merupakan fokus, maka itu juga yang akan membentuk perilaku. Jadi mari kita membentuk perilaku kita dengan hal-hal yang baik. Makanya setiap hari kita diajar dengan firman Tuhan. Setiap hari stimulus yang kita berikan kepada otak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan malas untuk membaca firman. Jangan malas untuk membaca renungan. Karena apa? Karena itu yang memberikan nutrisi dalam hidup kita. Itulah yang menentukan siapa yang menjadi kurios, yang menjadi penguasa dalam hidup kita. Kalau tidak Tuhan yang menjadi penguasa, tentu diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, perasaan kita sendiri, ego sendiri. Ayat yang terakhir, yuk.
kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, penguasa tunggal dalam hidup kita, apa sih yang kita dapatkan? Kita baca lagi dari slide yang pertama, Pak. Nah, di sana dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah itu yaitu berbicara tentang perbuatan kita. Perbuatan tetap artinya kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau itu sudah merupakan habit bagi kita, kebiasaan hidup bagi kita, karena kita terus memberikan stimulus firman Tuhan kepada otak kita, dan itu yang mempengaruhi perilaku kita, maka kita akan melihat di sini firman Tuhan berkata supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berkat Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Apa yang Bapak Ibu minta hari ini? Bapak Ibu minta rumah? Tuhan bisa kasih enggak? Bisa. Bapak Ibu ingatkan mulai dulu para saudara najolo ate inang ngomong dori najolo isan doa ini ya di sudut-sudutan atenan di sudut-sudutan. Nah saya mapeta tolu geleng kami begini disima kami modem disima marsiajar bapak nani disima marpayang geleng nani songonima sampingan mah kami mangalopa si pata ada kan 2 kamar mandi tutup kamar mandi saya ada naik kamar mandi alai tutup kalau mah ada ulong isi ada mas pata lipan ada masih pata dilo gede nasol isi ada Tuhan berkata Tuhan lihat aja apa toro maju berdiri dak tandahan dak kayak kami mangido tuh mana isi dilihat aja dulu. Artinya apa? Tuhan sanggup Bapak Ibu. Jadi stimulus apa yang kita berikan dalam hidup kita, itu yang membentuk perilaku kita. Kemudian Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu minta apa lagi? Apa yang gak bisa Tuhan kasih? Bapak Ibu minta makan minum pakai. Bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Kalau 40 tahun berjalan, mereka mengembara, tidak pernah menabur atau menanam masuan, dan kayak masuan, dan kayak panen, dan kayak belanja, dan kayak manuhur baju, dan kayak manuhur sepatu, dan sana. Hari dipelihara Tuhan. Setiap hari ada roti turun dari langit. Setiap hari ada burung puyuh. Angkut nih indahan. Kalau mereka haus, ada batu yang mengikuti mereka. Batu itu mengeluarkan air. Di padang gurun, kalau malam itu sangat dingin. Kalau siang sangat panas. Apa yang dilakukan Tuhan memelihara bangsa Israel yang jutaan orang itu? Pada saat malam, Tuhan itu memberikan tiang api, sehingga mereka bisa kembali semangat. Kalau siang, Tuhan memberikan tiang api itu naik menjadi tiang awan. Perlindungannya luar biasa Bapak Ibu. Dan dikatakan baju mereka dan sepatu mereka selama 40 tahun tidak pernah rusak. Tapi di Taman Morsol 3 Raja, nggak ada. Ada dipakai baru 3 bulan. Ngantor, maaf, ya kan? Tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi Bapak Ibu. Amin. Tinggal seperti apa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau menjadikan Yesus sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam segala sesuatu. Dijadikan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu mengikuti Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah penguasa alam semesta ini.
Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kepala kita, kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang telah besar-besarnya dalam hidup kami. Kau boleh mempertemukan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami, dan kami juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diberkati sepanjang hidup kami. Terima kasih. Acara selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati.